Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengunggah salam perpisahan di akun Instagramnya. Kami pun belum tahu apakah Doll ini beneran keluar dari Persija atau ini cuma prank. Sebab di akun official Persija belum ada pernyataan jika Thomas Doll out. Dan saat berita ini dibuat, belum banyak akun gosip yang memposting hal ini. Dan di kolom komentar pun belum banyak yang berkomentar. Kami pribadi belum menanyakan hal ini pada pihak Persija, apakah benar Thomas Doll akan out? Tapi jika benar out, maka ini akan sangat disayangkan. Sebab Doll ini kami pikir cukup bagus loh menangani Persija. Cuman kurang disupport aja oleh manajemen Persija. Seandainya saja Doll ini diberikan kebebasan dan keleluasaan mencari pemain, yang mungkin Persija akan lain ceritanya. Tapi ya kita tunggu aja konfirmasi resmi dari pihak Persija. Dari Malut United, Malut United resmi mengumumkan rekrutan asing pertamanya. Dia adalah Tatsuro Nagamatsu, gelandang serang asal Jepang berusia 29 tahun yang musim lalu main di Liga Malta dengan durasi kontrak 1 tahun. Musim lalu Naga tampil sebanyak 21 kali dengan torehan 4 gol dan 2 assist. Berikutnya ada siapa lagi ya? Borneo FC kabarnya sudah mencapai kata sepakat dengan bek kanan Persis Solo Gavin Kwan Arsis. Gavin diproyeksi menggantikan posisi Rizky Dwi yang dipinjam dari Arema. Rizky Dwi sendiri kabarnya fix akan berlabuh ke Persis Solo. Wah, ini sih tukeran kayaknya. Lalu ada Daisuke Sato, ex-back kiri Persib yang udah OTW ke Indonesia. Dari postingannya si Sato ini masih pakai jersey latihan Persib loh. Kemana ya dia akan berlabuh? Soalnya yang santer digosipkan saat ini ada Persib, Madura, Barito, dan juga Malut United. Ya mungkin aja Sato ini ke Indonesia karena Filipina lawan Indonesia Selasa ini ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga Sato ini selain ingin membela negaranya, mungkin juga lagi negosiasi dengan salah satu klub ya. Kita tunggu aja kejutannya. Yang pasti Sato ini masih punya bisnis loh di Bandung. Kemudian ada Tito Okello, striker asal Sudan Selatan yang lagi nego dengan salah satu tim Liga 1. Udah pada tahu kan kalau urusannya pemain Sudan atau Afrika, berarti tim mana nih yang doyan? Yaps, kemungkinan tim-tim itu adalah Persik Kediri, PSS Sleman, dan juga Persita Tangerang serta Barito Putra. Tapi nggak menutup kemungkinan ada tim lain juga yang dituju oleh Okello. Okello, Markili aja deh. Sebelum kita lanjut ke rumor pertransferan lainnya, kita ke berita yang satu ini dulu ya. PSSI telah mencapai kata sepakat soal hak siar timnas yang tadinya di MNC Media kini beralih ke MTech. Jadi musim depan seluruh laga timnas Indonesia ini akan disiarkan di Indosiar, SCTV, dan Video. Kabar yang kami dapat, PSSI mendapatkan dana kontrak dari MTech seharga 75 miliar rupiah. Wow, ini luar biasa sebab setahu kami saat kerjasama dengan RCTI atau MNC itu nilai kontraknya cuma 31 miliar aja. Ya inilah bisnis, siapa yang kuat duit dia yang menang. Cuma kan yang jadi pertanyaan, apakah kualitas siarannya di Indosiar akan lebih bagus dari yang udah-udah atau enggak? Seandainya saja MTech atau Indosiar ini mau bekerja sama dengan seperti Sky Sport, Band Sport, ataupun Hawkeye lah yang jadi broadcastnya Liga Inggris, Spanyol, dan Prancis, ya mungkin saja kualitas siarannya akan oke seperti liga-liga luar negeri. Tapi kan kita tahu biaya untuk kerjasama dengan para Sky Sport, Band Sport, ataupun Hawkeye ini bukanlah hal yang murah. Ya kita nikmatin aja.
Kemudian kita ke timnas Indonesia. Kalian mungkin sudah melihat ya permainan timnas U20 di ajang Tolen Cup. Di laga ketiga lawan Jepang, Indonesia tewas 4-1. Satu-satunya gol dicetak lewat titik putih oleh Maurizmo Hinoke. Karena permainan apiknya, Hinoke ini diminta oleh netizen Indonesia untuk langsung dikasih KTP aja dan langsung main melawan Filipina. Menurut kami di timnas U20 di Prancis ini ya, di 3 laga ada beberapa yang menonjol. Mungkin salah satunya adalah Hinoke. Untuk Dion Mark, Jean Yves dan yang lain-lain masih mungkin di bawah standar. Bahkan sekelas Jens Reven yang udah disetujui naturalisasinya pun ini kami pikir masih jauh dari harapan. Reven ini kaku banget mainnya, kayak orang kebingungan. Ya emang dari segi permainan, chemistry dan lain-lain, timnas U20 ini masih berantakan. Pola permainan gak ada, strategi organisasi pun berantakan. Ya memang butuh lebih banyak waktu bersama buat menghadirkan semua itu di timnas U20. Tapi apa yang dialami oleh timnas U20 di Prancis ini tuh sekaligus sentilan buat Toel dan pasukannya yang selalu nyinyirin Sintayong. Buktinya Indra Syafri aja yang katanya pelatih lokal penuh prestasi nggak bisa langsung gacor lu ngelatih sebuah tim, apalagi tim ini baru dibentuk. STY sih masih mending, pertama kali pegang timnas nggak terlalu banyak kekalahannya. Makanya kami bilang blow on aja yang nyinyirin Sintayong. Oke, karena kalian banyak yang minta kami buat bahas profil dari Maurizmo Hinoke, kita akan bahas sedikit ya. Tapi sebelum kami bahas, kami mau ngasih pendapat kami pribadi ya buat Hinoke. Dia ini kalau menurut kami ya masih perlu banyak polesan. Karena kalau kami lihat cara dia bermain, dia ini agak terlalu egois ya mainnya. Speed, skill, dan agility-nya sih oke, tapi kerja sama tim yang harus ditingkatkan, harus dipoles nih dari si Hinoke ini. Maurizmo Hinoke lahir di Breda, Belanda 19 tahun yang lalu. Dia ini keturunan Indonesia dari sang ibu yang asal Maluku. Posisinya adalah winger dan dia main di klub Dordrecht U21. Hinoke ini pertama kali direkomendasikan oleh Sintayong dan Vardy Bahdim agar dicoba oleh Indra Syafri di timnas U20. Tapi ternyata bagus, justru lebih bagus ketimbang Jens Reven yang sudah disetujui naturalisasinya. Permainan ngotot khas ala pemain Maluku pun melekat pada diri Hinoke. Kuat, cepat, dan tanpa kompromi. Atau kata orang Ambon sih bilangnya, seng ada lawan. Nah, menurut kalian apakah Hinoke ini layak masuk timnas? Silahkan komentarnya. Lanjut ya, tapi sebelumnya kami akan disclaimer dulu nih. Apa yang akan kami tampilkan ini bukan berarti kami ngebela diri lu ya. Cuma buat ngasih tahu aja buat yang suka komen dan bilang sok tahu lu. Saat kami bikin video kemarin ya dan bilang selama Sintayong di timnas maka akan sangat sulit buat pemain timnas untuk main di Liga 1. Ya udah, kalau kami dibilang sok tahu, kalau lu yang ngerasa lebih tahu ya lu yang bilang dong. Nih, saya akan kasih satu contoh aja ya, seperti apa sih disiplinnya Sintayong. Jangankan soal klub lo ya, soal apapun itu Sintayong ini paling disiplin. Bahkan untuk sekedar telat makan aja pemain timnas itu kena denda lo ya sama Sintayong. Kalau nggak percaya, dengerin aja ucapan Yu Jae-hoon di podcastnya si Akmal. Makan ada denda. 1 menit pun denda. Denda ya? Iya, 1 Karena menit pernah denda. ada cerita katanya terlambat makan, denda 500.000. Sekarang naik ke 1 juta. Oh ya? Akhir-akhir ini peraturan baru naik 1 juta. Naik 1 juta? Iya, iya. Iya. Terlambat makan? Terlambat makan, terlambat meeting, terlambat perangkat latihan, semua. Oh gitu semua. Ya? Iya. 1 juta sekarang Iya, ya? iya. Sekarang naik. Tapi soalnya kan, kontrak pemain lagi naik. Iya, iya. Tapi kan uangnya juga buat pemain juga semuanya ya? Oh, rencananya dikumpul denda-denda itu, nanti idenya Koshin itu akhir tahun kita sumbang ke panti asuhan. Oh, gitu. Mulia sekali, luar biasa. Atas nama timnas. Atas nama timnas ya. Itu idenya dari Koshin juga. Gimana? Udah denger ya? Itu hal sekecil itu aja diperhatiin lu sama Sintayong. Apalagi nasib pemain yang belum punya klub. Makanya ya buat yang sering komentar bilangnya sok tahu, lu tuh sering-sering datang dong ke tempat latihan timnas, ngobrol sama para pemain timnas atau para staf pelatih timnas. Jangan cuma bisa bilangnya sok
tahu lu. Ya emang gua tahu. Lu tahu apa? Ayo, kalau gua gituin gimana lu? Tapi ya inilah realitas Sintayong. Suka nggak suka ya semuanya demi kedisiplinan. Dan emang progresnya pun bagus buat timnas. Paham ya? Dari Persebaya, oke ini ada yang minta kami ngerekap ya, siapa aja pemain yang udah direkrut oleh Persebaya, siapa yang udah keluar dan siapa yang bertahan. Oke, kita akan rekap ya, sejauh ini sepengetahuan kami aja. BTW, Persebaya ini akan TC loh di Australia. Pemain yang bertahan sejauh ini adalah Andre Octaviansah, Kasim Botan, Bruno Moreira, Hernando Ari, Andika Ramadhani, Rizwan Lauhin, Kadek Raditya, M. Hidayat, Tony Firmansyah, Octavianus Fernando, M. Iqbal, dan Arif Catur. Sisanya belum ditentukan akan bertahan atau hengkang. Lalu yang dilepas ada Yan Victor, Dusan Stefanovic, Paulo Henrique, Robson Duarte, Aditya Arya, lalu Rizky, Rival Wahyudi, Kito Chandra, dan Wildan Ramdhani. Tapi nggak menutup kemungkinan masih akan ada yang bertambah. Pemain yang datang, Flavio Silva, Francisco Rivera, Basim Rashid, Gilson Costa, Malik Rizaldi, dan Fahrudin Arianto. Ya baru itu sih. Jadi masih ada lagi yang belum diumumkan ya. Tunggu aja ya. Dan inilah 6 pemain asing yang saat ini tengah diseleksi oleh Paul Munster untuk mengisi slot lini belakang sepertinggal Yan Victor dan juga Dusan Stefanovic. Yang pertama Pranjo Perce, Kroasia, 28 tahun, 188 cm, harganya 3,48 miliar. Yang kedua Slamko Damjanovic, Montenegro, 31 tahun, 189 cm, harganya 3,48 miliar. Yang ketiga Hellerson, asal Brazil, 26 tahun, 190 cm, harganya 2,61 miliar. Yang keempat Anderson Sales, Brazil, 36 tahun, 181 cm, harganya 2,61 miliar. Yang kelima Gabriel Furtado, asal Brazil, 24 tahun, 185 cm, harganya tak diketahui. Yang keenam Anderson Nascimento, Brazil, 31 tahun, 183 cm, harganya 3,48 miliar. Jadi ada kesamaan ya, sama-sama 3,48 miliar dan 2,61 miliar. Nah, cuma 2 loh yang akan diambil. Jadi tunggu aja ya siapa yang akan dipilih oleh Paul Munster. Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung Teddy Cahyono secara terang mengaku mengincar 3 pemain muda bahkan yang berlabel timnas. Hal ini diungkapkan Teddy Cahyono saat podcast dengan Budi Dalton. Nah, kira-kira siapa ya 3 pemain muda bahkan berlabel timnas yang diincar Teddy Cahyono? Kami pun nggak tahu ya. Tapi bukanlah tim pencari berita namanya kalau nggak bisa ngorek informasi. Yang pertama Rizky Ridho, ini nama yang paling santer diisukan ya. Saat ini Persib itu cuma nunggu status Persija aja, apakah bebas dari sanksi FIFA atau enggak. Kalau enggak berarti ya batal, tapi kalau ternyata bebas dari sanksi maka ada kesempatan Persib buat mendapatkan Ridho meskipun harus bersaing dengan Persebaya loh ya. Yang kedua Afrianto Niko, ini pun sama dari Persija. Niko ini udah lama diincar oleh Teddy Cahyono sebab Teddy ini suka dengan gaya main Niko. Ini pun sama prosesnya dengan Ridho, tunggu Persija bebas dari sanksi. Yang ketiga Elkan Bagot, yang ini bukan rahasia umum lagi kalau yang namanya Teddy Cahyono ini ngefans banget nih sama Elkan. Bahkan saat Elkan nggak dipanggil Sintayong, Teddy ini sempat kecewa. Tapi ini akan sangat sulit loh buat Persib ngedapatkan Elkan sebab mungkin Elkan ini nggak akan dilepas oleh Ipswich Town. Kalaupun dipinjamkan ya kecil juga kemungkinannya bagi Persib buat mendapatkan Elkan.
tapi ya segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Apalagi Elkan kan selagi selek nih sama Sintayong, jadi bisa mungkin ke Persib ya. Tapi ya nggak usah terlalu berharap juga kali ya. Itu tadi ya 3 pemain muda berlabel timnas. Catat ya, pemain muda. Sebab kan 3 pemain ini usianya hampir sama, 20 tahunan ya. Ridho 23, Niko 21, dan Elkan 21. Yang katanya dirumorkan akan dibidik oleh Teddy Cahyono. Tapi ya kami bilang nikmatin aja rumornya, nggak usah dibawa serius, terbotak loh. Hehehe. Oke, selanjutnya kita akan sedikit bahas profil tim Dewa United. Tim anak Dewa asal Tangerang Selatan yang kami pikir bisa jadi salah satu contoh buat tim-tim lain demi mengembangkan sebuah tim sepak bola. Tim ini lahir di tahun 2022 alias kurang lebih 1 tahun yang lalu setelah mengakuisisi tim Martapura FC. Dengan dana utama dari Garibaldi Thohir, seorang pengusaha terkaya Indonesia yang ditopang oleh Tommy Low yang tentu saja seorang pebisnis ulung, sampai-sampai mengakuisisi Mobile Legend. Jadi secara finansial tim ini bisa dibilang the real tim Sultan. Tim ini tuh pintar, mereka tahu membuat stadion di Indonesia itu akan sangat sulit sebab izinnya dari pemerintah inilah yang akan jadi persoalan utama. Maka dibikinlah yang pertama adalah fondasi. Mereka membuat sebuah training ground yang tujuannya agar para pemain mereka ini memiliki tempat latihan tersendiri dan juga bisa fokus dalam satu tempat. Kemudian tim ini mengembangkan lagi usahanya atau mengembangkan lagi dalam dunia olahraga ke basket dan lain-lain ya. Demi mengembangkan bisnisnya atau mengkokohkan soal keuangannya, Dewa United pun bekerja sama dengan tim asal Italia Juventus. Lalu juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan otomotif bernama Jeep asal Amerika. Dan dibangunlah sebuah training center yang bernama Jeep Station Indonesia alias JSI di Mega Mendung, Bogor. Yang terbaru, Dewa United akan segera membangun sebuah akademi sepak bola yang diberi nama Anak Dewa Academy dan juga membentuk tim sepak bola wanita. Dengan dasar fondasi keuangan yang solid didukung dengan sistem organisasi yang terstruktur rapi, tim ini mulai merangkak dan mulai menunjukkan tajinya di dunia sepak bola. Musim kemarin tim ini hampir saja sukses menembus 4 besar sebelum akhirnya tewas kalah oleh terlalu banyaknya kecurangan di Liga 1. Dari penelusuran kami di daerah BSD Serpong yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal kami, wilayah yang akan dijadikan tempat stadion Dewa United dan Akademi Dewa United hingga saat ini belum ada pengerjaan proyek ya. Tapi dipastikan di awal tahun 2025 ini tempat ini akan dibangun sebuah bangunan megah dan sebuah komplek olahraga berstaraf internasional. Menarik dinantikan ya, apakah Dewa United akan menguasai Liga Indonesia 2 atau 3 tahun ke depan? Yang pasti jika tim-tim Liga 1 nggak mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Dewa United atau Bali United, pasti akan selalu kesulitan ekonomi.